Sorotan lainnya di Kompas Petang, Saudara, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara hari ini menjalani sidang pertama kasus suap bansos COVID-19. Jaksa mendakwa Juliari menerima uang senilai 32,4 miliar rupiah dari sejumlah perusahaan. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut dari total uang suap senilai 32,4 miliar rupiah, 2 diantaranya berasal dari Hari Sidabuke sebesar 1,28 miliar rupiah dan dirut PT 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar senilai 1,95 miliar rupiah. Penerimaan uang tersebut diterima Juliari melalui 2 pejabat Kemensos, Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Uang suap itu diberikan kepada Juliari terkait dengan penunjukan sejumlah perusahaan penyedia paket bansos akibat dampak COVID-19. Dirinya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah yang terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso menerima uang sebesar 1.280.000.000 rupiah dari Harifan Sidabuke dan uang sebesar 1.950.000.000 rupiah dari Ardian Iskandar Mada Naja serta uang sebesar 29.252.000.000 rupiah atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial atau bansos sembako dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Atas dakwaan yang disampaikan JPU, Juliari Batubara menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Melalui penasehat hukumnya, Juliari mempertanyakan isi dakwaan jaksa soal penerimaan uang senilai 29 miliar rupiah yang harus diperjelas siapa pemberi suapnya. Yang perlu kami sampaikan juga, dari berita acara yang sempat kami baca, dari seluruh uang yang dinyatakan di dalam surat dakwaan ini sebesar 29 miliar sekian itu tadi, hanya 8 vendor yang mengaku menyerahkan uang yang nilainya hanya 4 miliar 280 juta rupiah. Kemudian vendor yang membantah itu adalah 29 yang nilainya 15 miliar sekian rupiah. Kemudian ada 20 vendor yang tidak pernah diperiksa. Nah, kami sampaikan ini yang mulia karena bagaimanapun juga kepentingan kita dalam perkara ini adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara, lebih lengkap dari sidang dakwaan mantan Mensos Juliari Batubara akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano. Sisko, selamat petang. Penasihat hukum dari Juliari ini mempertanyakan isi dakwaan. Sebenarnya ada berapa perusahaan yang disebut memberikan uang kepada Juliari? Ada 57 perusahaan yang diduga memberikan uang terhadap ex-menteri sosial yaitu Juliari Batubara itu sebesar 29,2 miliar rupiah, di mana dibagi dalam 12 tahap sebenarnya Niluh dan juga saudara. Dan ini kemudian yang dipertanyakan oleh dari penasihat hukum dari mantan menteri sosial sendiri yaitu Magdir Ismail, di mana bagaimana kemudian perincian dari total 29,2 miliar tersebut yang dituduhkan atau disangkakan terhadap mantan menteri sosial Juliari Batubara. Dari selama persidangan juga dijelaskan bahwa dari jaksa penuntut umum KPK itu menjelaskan bahwa Juliari Batubara sendiri diduga menerima suap itu atau menerima korupsi sebesar 32,4 miliar rupiah, di mana tadi sudah disebutkan dalam paket pengantar 2 diantaranya salah satunya adalah dari Hari Sidabuke yaitu sebesar 1,28 miliar, kemudian juga Ardian Iskandar Mata Dajjal yang merupakan dirut dari PT 3 Pilar Agro Utama sebesar 1,95 miliar rupiah. Dan dari penjelasan juga dari jaksa penuntut umum ini dari 12 tahap kemudian dari beberapa vendor, total ada 57 vendor tersebut ini diterima dari kepada mantan menteri sosial Juliari Batubara ini sejak bulan
Mei 2020 hingga Desember 2020 melalui dua orang perantara Niluh dan juga saudara, yaitu salah satunya adalah Adi Wahyono yang merupakan PLT dari Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau PSKBS Kemensos, dan juga pejabat pembuat komitmen dari Kementerian Sosial yaitu adalah Matius Joko Santoso, di mana kedua terdakwa ini juga disidangkan pada hari ini. Dan untuk masalah persidangan pada hari ini yang juga merupakan sidang perdana dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sendiri, menjelaskan melalui dari kuasa hukumnya sendiri atau penasihat hukum bahwa tidak akan melakukan eksepsi agar untuk masalah ini dapat segera diselesaikan. Dan dari jaksa penuntut umum sendiri menjelaskan bahwa sejumlah uang kemudian dari hasil dugaan korupsi ini, bantuan sosial dari COVID-19 ini digunakan, di mana diantaranya yaitu pembelian sapi untuk kurban sebesar 100 juta rupiah, kemudian digunakan untuk menyewa jet pribadi ke sejumlah kunjungan daerah yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ini ke sejumlah daerah seperti Lampung, kemudian Semarang, dan juga Bali, di mana disangkakan mengeluarkan uang yaitu sebesar 270 juta rupiah. Niluh. Ya, ada 57 perusahaan yang disebutkan oleh JPU memberikan suap kepada Juliari. Apakah kemudian 57 perusahaan ini akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya, Sisko? Rencananya untuk kedepannya, karena sudah tidak dilakukan eksekusi juga, dan juga dari penasihat hukum Magdir Ismail menjelaskan bahwa agar masalah ini juga cepat selesai, ke beberapa dari vendor-vendor ini kemudian akan juga dihadirkan dalam persidangan yang akan dilakukan terhadap terdakwa dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sendiri, karena diduga menerima suap yaitu sebesar 32,4 miliar rupiah. Dan kalau menurut dari tuntutan dari jaksa penuntut KPK sendiri, bahwa untuk dari Kementerian Sosial sendiri, dalam hal ini Menteri Sosial Juliari Batubara beserta dua orang lain yaitu Adi Wahyono dan juga Matius Joko Santoso itu melakukan pemotongan 10.000 daripada setiap bansos untuk wilayah Jabodetabek. Ini kemudian yang harus dicari tahu bagaimana kemudian alur dari pemberian total dari 29,2 miliar rupiah ini datang dari beberapa vendor ini, yang harus didetailkan lagi dalam persidangan. Ini kemudian yang juga masih kami tunggu bagaimana fakta-fakta persidangan pada sidang selanjutnya. Niluh. Terima kasih Francisco Donesiano, jurnalis Kompas TV, melaporkan terkait dengan sidang perdana dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Terima kasih, Sisko.